Halo kawan-kawan, terima kasih sudah menonton. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang pertanyaan saya yang ada di Quora ya, yang dimana saya bertanya mengenai sesuatu dan akhirnya saya menemukan ada seseorang yang memiliki jawaban yang menarik. Seperti apa? Simak baik-baik video saya. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih yang sudah komen gitu ya. Dalam video saya utamakan komennya yang positif dan membangun. Oke, dalam video saya kali ini saya akan membahas mengenai apa yang saya tanyakan di Quora. Di sini saya menanyakan tentang bagaimana pendapat kamu tentang jika ada orang yang menganggap usaha kamu sia-sia, padahal itu usaha yang bagus untuk dirimu sendiri dan tidak semua orang sanggup melakukannya dan kamu mau berkorban dari usahamu. Nah, di sini ada beberapa orang-orang yang menjawab pertanyaan saya ini, dan salah satunya mungkin memiliki suatu jawaban yang menarik dan spontan sekali saya menyetujui jawabannya. Di sini dijawab oleh Pak Jongki Surjo Pranoto. Jika ada Pak Jongki yang menonton video saya, terima kasih. Oke, di sini kata Pak Jongki ini dia menjawab atau menanggapi pertanyaan saya dengan jawabannya, dan ia menjawab, sebenarnya di dalam kehidupan kita tidak perlu terlalu ngurusin pendapat orang lain, karena kalau itu yang kita lakukan, usaha kita dalam bidang apapun akan selalu didikte oleh pandangan orang lain, sehingga kita tidak akan pernah bisa menciptakan usaha atau karya asli dari diri kita sendiri. Kita akan selalu menjadi bimbang dalam menentukan apa yang kita inginkan. Alhasilnya, kita akan menjadi frustasi, berat hati, ya kan? Lalu sehingga pada akhirnya kita akan mandek, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Lalu lanjut lagi kata beliau, ini aku, diriku, bukan dirimu atau kalian. Dan ini adalah usahaku atau karyaku sendiri yang kucapai dengan banyak pengorbanan diri, dan aku sangat bangga dengan hasilnya. Bagaikan para pelukis di era abad 17 yang melukis tanpa ngurusin pandangan orang lain. Akhirnya luar biasa terkenalnya dan mahalnya lukisan mereka di abad ini, meskipun dulunya itu mungkin gak dipandang gitu. Anda harus berpandangan seperti itu kalau mau menjadi orang besar. Di sini pandangannya itu menjadi luas gitu ya. Mungkin kita yang menginginkan kesuksesan itu pada era kita, namun kesuksesan kita itu berada pada setelah era kita. Mungkin itu bisa terjadi gitu ya. Faktanya dalam setiap lukisan ya kan, ataupun usaha-usaha orang yang semua orang lakukan gitu ya, meskipun kedengarannya itu adalah mustahil bagi orang lain ya, tidak mustahil juga untuk dikerjakan gitu. Seperti halnya memasak gitu ya, dalam sebuah dapur gitu ya. Nah, di dapur itu kan mungkin ruangannya itu digunakan fungsinya itu untuk memasak, mencuci piring ya kan, lalu mandi ya kan. Nah, biasanya untuk mengurusi tugas-tugas dapur itu fungsinya itu ke perempuan ya kan. Faktanya laki-laki juga bisa melakukannya gitu, memasak ya kan, memasak sesuatu seperti roti, telur ya kan, lalu nasi dan lain-lain. Nah, oleh karena itu mungkin kita melihat
beberapa koki atau chef ya kan, yang kemungkinan itu laki-laki ya kan. Nah, pasalnya di sini adalah yang menurut orang lain pekerjaan dapur itu hanya bisa dikerjakan oleh perempuan, nyatanya dalam dunia profesi seperti memasak dan alat peralatan dapur lainnya itu lebih dominan dikerjakan oleh lelaki. Nah, disinilah kedua pandangan itu mungkin saling bertabrakan, mungkin hampir bertabrakan. Jadi yang benar adalah mungkin dari tengahnya yang akan kita ambil di sini adalah laki-laki maupun perempuan gitu ya dalam urusan dapur gitu ya. Kedua-duanya itu saling melengkapi harusnya. Jika mungkin laki-laki itu memasak atau mengurusi urusan dapur itu hanya untuk profesi, sedangkan perempuan mengurusi hal-hal dapur itu hanya sebagai tugas rumahan ya kan. Tugas rumah dan tugas profesi ini mungkin saling mempengaruhi satu sama lain, bukan saling membandingkan satu sama lain. Itu salah, mindset yang salah menurut saya. Seperti apa yang dijelaskan gitu ya dalam usaha-usaha kita gitu ya, meskipun kita disepelekan sama orang lain, mungkin ketika kita mengerjakan sesuatu ya kan yang mungkin orang lain tidak bisa melakukannya, sehingga mereka menyepelekan usaha-usaha kita ya kan, menjustifikasi apa-apa yang sudah sedang kita lakukan ataupun apa yang akan kita lakukan nantinya gitu ya. Karena apapun yang kita lakukan itu adalah menurut orang lain itu adalah sumber kritik gitu ya. Jadi jangan pernah takut dikritik orang lain kalau memang apa yang kita lakukan itu memang biasa kita lakukan. Seperti contohnya mungkin ada beberapa orang gitu ya, seperti teman saya ini gitu ya, dia sering menyapu ya kan, sering menyapu teras rumahnya, tapi ada orang-orang yang lewat menyindir dia gitu ya. Seharusnya pekerjaan menyapu itu dikerjakan oleh perempuan, kenapa laki-laki ya kan. Nah, itu kan pandangan-pandangan yang mungkin jauh dari kata-kata positif ya kan. Pandangan-pandangan kayak gitu mungkin hanya bisa menyesatkan diri kita, karena kita tidak akan pernah menjadi apa yang orang lain mau terhadap diri kita gitu, sehingga apapun yang kita lakukan mungkin selalu salah di mata mereka, yang mungkin di mata mereka lah yang paling sempurna pendapat-pendapatnya dibandingkan apa yang seseorang itu lakukan, seperti itu. Dan ini adalah pandangan-pandangan saya, dan saya juga menanggapi dari pandangan-pandangan jawaban atas pernyataan dari Pak Jongki ini. Terima kasih, dan itu adalah tanggapan saya mengenai penjabaran dari Pak Jongki ini. Nah, di sini juga saya ingin menambahkan sedikit gitu ya, terkait mungkin kesuksesan kita yang tadi tuh yang sudah saya bilang tadi gitu ya. Mungkin kesuksesan kita bukan di era kita sekarang ini, tapi kesuksesan kita itu adalah era setelah kita selesai di dunia ini. Mungkin bisa jadi gitu ya, seperti halnya Plato gitu ya, Plato, Aristoteles ya kan. Dia itu adalah seorang filsuf terkenal gitu kan ya, pada eranya, pada masanya mungkin, tapi tidak begitu terkenal. Tapi beberapa ribu abad kemudian baru ia menjadi lebih terkenal tulisan-tulisannya, hingga banyak orang yang mengembangkan penulisan dia gitu. Seperti halnya buku tahun 1400 Masehi kemudian, seperti di zaman Yunani ya kan, itu mulai berkembang pada zaman sekarang ini gitu. Karena pada zaman proses mereka itu saling mengembangkan masing-masing potensinya gitu, sehingga mungkin kurang dilirik pada masanya, sehingga seiring berjalannya waktu ya kan, seiring berjalannya peradaban, seiring berjalannya masa ke masa ya kan, lalu bertemulah pada masa sekarang ini, yang dimana karya-karya mereka baru dimulai
popularitasnya, sedangkan orangnya sudah meninggal 1400 ribuan abad yang lamanya. Bagaimana cara kita berterima kasih kepada orang yang sudah tidak ada gitu, yaitu dengan mengapresiasi karya-karyanya yang sudah dibuat pada ribuan abad-abad lamanya itu gitu. Mungkin seperti itu. Mungkin jika usaha-usaha kita sekarang ini disepelekan, disia-siakan sama orang, jadi tidak usah takut untuk terus mengembangkan karya dan inovasi kita, karena suatu saat setiap manusia ini pasti memiliki giliran-giliran untuk kesuksesannya. Giliran itu tidak akan datang secara instan, melainkan giliran-giliran itu akan datang, mau itu kita mendapatkan giliran ribuan abad setelah kita ataupun ratusan abad setelah kita. Yang penting di situ adalah letak kesuksesan kita yang harus patut kita syukuri. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Dan di sini saya ingin mengangkat jawaban-jawaban dari Quora ya. Salah satunya adalah jawaban atas pertanyaan saya tadi di Quora mengenai topik tertentu dan dijawab oleh Pak Jongki ini. Terima kasih.